Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada Dr. Eta selaku dari pimpinan gitu di Wiratama Klinik di Lumajang, Yoso Wilangun, dan Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul nih Bapak Ibu meskipun melalui Zoom gitu. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan apa itu sasaran keselamatan pasien dan apa itu PPI gitu, yang terkait dengan bab 2. Karena kalau bab 1 itu mayoritas kan sudah paham gitu, karena memang itu basic ya kalau bab 1 gitu, terkait visi misi, kemudian bagaimana terkait dengan kepegawaian, itu semuanya pasti sudah paham. Tetapi yang bab 2 ini terkait dengan mutu ya, mutu yang ada di klinik. Jadi yang perlu dipahami secara utuh semuanya, baik itu dari pimpinan, kemudian dari karyawan yang ada di sana, sampai dengan yang level terbawah, resepsionis, sehingga nanti ke petugas keamanannya, gitu, nggih. Mohon izin untuk yang pertama ke SKP dulu. Nah, ini belum kelihatan, nggih. Nah, ini SKP. Sasaran keselamatan pasien. Ya, sasaran keselamatan pasien dalam akreditasi klinik yang kemarin sudah dibahas pada saat kita luring itu ya. Apa itu sasaran keselamatan pasien? Berarti sasaran keselamatan pasien itu di sini kalau di klinik itu ada 6 keselamatan pasien. Ini baik di klinik maupun di puskesmas ini sama ya, ada 6 keselamatan pasien. Yang pertama adalah mengidentifikasi pasien dengan benar. Berarti pada saat panjenengan mulai melakukan ini, berarti mulai dari resepsionis, ya, pendaftaran, kemudian sampai ke tindakan, sampai ke obat itu harus mengidentifikasi pasien dengan benar. Jadi nanti bukti daripada di klinik ini berarti semua nya harus terbukti. Dalam hal ini mengidentifikasi pasien dengan benar. Dalam hal ini petugasnya berarti ya. Petugasnya bisa mengidentifikasi pasien dengan benar. Yang kedua adalah mampu melakukan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah nanti ya berarti kita akan jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan keamanan obat yang harus diwaspadai. Dalam hal ini yang termasuk dengan golongan-golongan obat high alert sama LASA. Itu jadi klinik itu wajib ataupun disuruh atau dipedomani untuk mana-mana saja obat-obat yang termasuk high alert, kemudian obat-obat emergensi dan obat-obat LASA. Kemudian yang goal keempatnya adalah memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedurnya benar, pembedahan pasien yang benar. Berarti sign out, kemudian time out sama sign out-nya ini ya. Sign in, sign out, time out-nya harus benar. Kemudian yang kelima adalah mengurangi resiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Berarti nanti hand hygiene-nya seperti apa. Kemudian yang keenam, mengurangi resiko pasien akibat terjatuh. Jadi nanti ini menggunakan Morse nggih, untuk bagaimana penilaian resiko pasien jatuh. Jadi misalkan kalau misalkan eh, terpenuhi indikator satu itu apa pakai gelang atau mungkin menggunakan kursi roda itu nanti ada sendiri formnya. Kemudian ini kalau caranya gampangnya ya jembatan keledainya ya kalau misalkan identifikasi pasien itu berarti harus tepat orang. Jadi misalkan si A rumahnya di sini, nomor rekam medisnya ini. Jadi bisa jadi namanya orangnya sama, tetapi alamatnya berbeda. Itu juga harus dipastikan. Nanti takutnya pas pada saat pendaftaran yang dipanggil itu berbeda dengan orang yang seharusnya. Itu jadi harus tepat orang. Kemudian tepat omongan, komunikasi efektif. Misalkan dapat konsulan dari dokternya. Nah, itu apa yang dikonsulkan oleh dokter itu harus dituliskan oleh perawatnya sesuai dengan apa yang diobrolkan atau ditelepon. Biasanya ditelepon atau di WA kan. Itu jadi harus sesuai dan harus dilakukan. Dan jangan lupa tercatat di rekam medis. Kemudian empat obat, yaitu berarti ketepatan pemberian obat. Ya tadi itu termasuk apakah termasuk high alert, kemudian LASA itu juga harus hati-hati karena LASA ini kan like sound, sound alike itu kan hampir-hampir sama. Jadi
harap berhati-hati dalam pemberiannya. Kemudian tepat operasi, jadi ya tepat lokasinya, prosedurnya, identifikasi operasinya seperti apa. Kemudian kalau mencegah infeksi berarti kepatuhan dalam kebersihan tangan, berarti KKT. Ya, KKT ini berarti nanti yang dinilai apa? Berarti adalah 6 langkah cuci tangannya, 5 momennya, dan waktunya yang tepat. Maksudnya adalah misalkan pakai hand rub itu berarti 20 sampai 30 detik. Kemudian menggunakan sabun ya atau hand wash itu berarti 30 sampai 60 detik. Kemudian cepat cegah jatuh yaitu screeningnya harus dilakukan, screening resiko jatuh. Nah, ini identifikasi pasien dengan benar. Kesalahan terjadi karena keliru pasien, terjadi di semua aspek diagnostik dan pengobatan. Keadaan yang dapat mengarahkan terjadinya kesalahan yaitu pasien dalam keadaan terbius mengalami disorientasi atau tidak sadar sepenuhnya. Mungkin tertukar tempat tidur, kamar atau lokasi dalam pemberian pelayanan kesehatan. Mungkin juga mengalami disabilitas sensori atau akibat situasi lain. Tujuannya apa? Adalah untuk mengidentifikasi pasien secara individu untuk mendapatkan pengobatan yang benar, cocok antara yang dilayani dengan individu tersebut. Jadi penting untuk mengidentifikasi pasien dengan benar. Kemudian pasien diidentifikasi menggunakan 2 identitas, gitu. Biasanya kan biasanya adalah nama pasien dengan 2 nama pasien. Misalkan nama Siti Fatimah seperti itu. Kemudian nomor identitas atau nomor identifikasi menggunakan nomor rekam medis, tanggal lahir ataupun gelang atau identifikasi pasien dengan barcode atau dengan cara lain. Tidak diperkenankan menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien karena nanti ini akan timbul terjadi kesalahan ya. Kemudian pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah atau produk darah. Tuh, jadi ini penting. Pasien diidentifikasi sebelum mengambil darah dan spesimen untuk pemeriksaan klinis pasien diidentifikasi sebelum pengobatan. Jadi memang penting ya, takutnya bukan pasien ini yang membutuhkan transfusi darah ataupun pemberian obat secara jadi memang penting. Jadi dispasikan dulu bahwasanya si A ini namanya ini, kemudian nomor rekam medisnya ini, alamatnya ini, dan diberikan pengobatan yang tepat atau pelayanan yang tepat. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan komunikasi yang efektif. Dalam hal ini komunikasi efektif itu ya tepat waktu, akurat, lengkap, dan jelas yang dapat dipahami oleh penerima tanpa mengurangi kesalahan dan menghasilkan peningkatan keselamatan pasien. Komunikasi yang paling mudah mengalami kesalahan. Perintah diberikan secara langsung atau secara lisan, tidak tahu yang diberikan melalui telepon. Ini biasanya seperti itu kan. Biasanya dokternya on call. Nah ini. Pelaporan kembali hasil pemeriksaan klinis seperti laboratorium klinis menelpon unit pelayanan pasien untuk melaporkan hasil pemeriksaan segera atau jitu. Nah, ini biasanya terkadang terjadi kesalahan ya. Biasanya telepon ke dokternya dengan misalkan hasil pemeriksaan ini ternyata nanti dari konsulan dokternya itu berbeda nanti yang ditulis oleh perawatnya. Itu harus hati-hati. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan secara kolaboratif mengembangkan kebijakan untuk perintah lisan dan melalui telepon. Misalkan menuliskan atau memasukkan ke komputer perintah secara lengkap atau hasil pemeriksaan oleh penerima informasi. Jadi langsung diketik atau ditulis secara lengkap. Penerima membacakan kembali hasilnya atau yang tadi sudah ditulis untuk mengkonfirmasi apakah yang sudah ditulis dan dibaca ulang secara akurat. Jadi ditulis lagi, dibacakan kembali kepada dokternya apakah benar tadi yang dibacakan seperti ini, yang diperintahkan seperti ini. Untuk obat-obat yang termasuk LASA, Norum harus dieja ulang, takutnya keliru. Kemudian mengidentifikasi alternatif yang diperbolehkan bila proses pembacaan kembali tidak memungkinkan, seperti kamar operasi dan gawat darurat ini. Ya. Kemudian perintah langsungnya ya dan melalui telepon atau pemeriksaan dituliskan secara lengkap oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut. Perintah lisan secara lengkap dibacakan kembali ya seperti tadi ya, kemudian dikonfirmasi oleh individu yang memberikan perintah. Kebijakan dan prosedur mendukung praktek yang dalam verifikasi terhadap ini dapat dimulai melalui telepon. Berarti nanti dikonfirmasi lagi. Misalkan situasinya seperti ini, backgroundnya ini, asesmennya ini, rekomendasinya ini. Jadi harus jelas.
dijelaskan kembali kepada dokter yang memberikan konsul tadi, biar tidak terjadi kesalahan. Tulis, kemudian dibacakan lagi, kemudian dikonfirmasi apa yang sudah tadi didapatkan, nggih, pada saat telepon. Kemudian meningkatkan keamanan obat yang harus diwaspadai. Nah, dalam hal ini permasalahannya biasanya adalah kurangnya pemahaman terhadap indikasi, kontraindikasi, dan interaksi obat. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman terhadap pengaruh faktor fisik, kognitif, emosi, dan sosial yang dapat berakibat pada kesalahan pemberian atau pemakaian obat. Kadang resep tidak terbaca, ya, permasalahan dalam peresepan. Kemudian tulisan dokter yang tidak jelas, kemudian terlalu percaya pada daya ingat daripada menggunakan referensi. Kemudian memberikan obat pada salah orang. Nah, ini identifikasi pasien juga ya. Salah orang, salah dosis, salah obat, salah rute, dan salah waktu. Misalkan 3x1 jadi 1x1. Nah, itu juga berpengaruh. Kemudian komunikasi dan edukasi yang tidak memadai kepada pasien. Kadang pasiennya itu bingung pada saat dijelaskan. Misalkan ini diminumnya pada saat malam hari. Ternyata dengarnya mereka diminum sampai pagi sampai pagi dan sore. Nah, itu juga harus dikonfirmasi ulang kepada mereka. Apakah komunikasi yang kita lakukan itu sudah dipahami oleh mereka. Kemudian obat-obat yang perlu diwaspadai ya adalah obat-obat yang persentasenya tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan. Dalam hal ini itu yang harus diwaspadai. Kemudian obat yang berisiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan atau obat-obat yang mirip atau ucapannya sama atau mirip ya, mirip atau ucapannya mirip. Baik nama obat, rupa dan ucapan mirip atau look alike, sound alike, lasa ya. Jadi seperti itu. Jadi harus dibacakan ulang nanti misalkan dapat obat lasang ya, dari dokternya. Kemudian kebijakan dan atau prosedur dikembangkan agar memuat proses identifikasi, lokasi, pemberian label, dan penyimpanan obat yang perlu diwaspadai. Jadi nanti seperti ini. Nggih, untuk penyimpanannya nggih. Jadi dituliskan high alert, kemudian ini yang lasa. Jadi hati-hati cefotaxim sama ceftriaxone. Jadi hampir-hampir sama, sama-sama safe ya. Triaxon sama octazim itu ya. Kemudian elektrolit konsentrat ini tidak berada di unit pelayanan pasien kecuali jika dibutuhkan secara klinis dan tindakan diambil jika diperkenankan kebijakan. Elektrolit konsentrat yang disimpan di unit pelayanan pasien harus diberi label yang jelas dan disimpan dalam area yang dibatasi ketat. Ini ya. Kemudian pada saat penyiapan obat perlu memastikan obat yang diminta pada resep. Kemudian memperhatikan penggunaan obat yang masuk dalam kategori yang perlu diwaspadai maupun obat lasa, high alert maupun lasa. Berhati-hati dalam penggunaan singkatan. Kemudian tempat kerjanya juga harus ditata dengan rapi, kemudian penataan obat dengan teliti, dan memberikan edukasi yang benar kepada pasien. Pada waktu pemberian obat perlu dipastikan 5 benar, yaitu benar orang. Orangnya benar dulu, benar obat, benar dosisnya, benar rutenya, benar waktu pemberian obat. Itu penting diberikan kepada pasien. Kemudian efek samping obat, reaksi alergi harus dimonitoring dengan baik. Apabila mungkin ada reaksi obat, reaksi alergi, jadi perlu dilakukan monitoring. Upaya agar lebih aman dalam penggunaan obat, yaitu penggunaan nama obat secara generik, memberikan obat secara khusus untuk tiap pasien, kemudian belajar praktek mencatat histori pemakaian obat, kemudian memperhatikan obat-obat yang sering menimbulkan kejadian yang tidak diharapkan dan obat risiko tinggi yang perlu diwaspadai, menggunakan referensi. Kemudian menerapkan 5 benar dalam pelayanan obat yang tadi ya benar orang, benar rute, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan komunikasi yang jelas dalam pelayanan obat. Jadi kalau komunikasi ke pasien itu harus jelas, pelan-pelan. Yang penting adalah pasien memahami apa yang kita bicarakan, yang kita utarakan. Kemudian membiasakan diri untuk melakukan pemeriksaan kembali. Tanyakan, benar nggak sih namanya orangnya ini, kemudian tadi sakitnya ini, baru nanti diberikan penjelasan. Melaporkan serta belajar jika terjadi kejadian tidak diharapkan yang mungkin takutnya ternyata dia keluhannya seperti ini kok dikasih obat ini. Jadi panjenengan juga bisa eh, apa melaporkan obat-obat yang mungkin tidak sesuai dengan tadi keluhan dari pasiennya. Lapor kejadian yang tidak diinginkan.
Kemudian memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur benar, dan pembedahan yang benar atau pembedahan pada pasien yang benar. Dalam hal ini, salah lokasi, salah prosedur, salah pasien operasi adalah kejadian yang mengkhawatirkan akibat dari komunikasi yang tidak efektif ya. Jadi nggak sama, nggak sinkron. Kemudian kurang atau melibatkan pasien dalam penandaan operasi. Misalkan menanyakan, misalkan kalau gigi ya, pasien gigi. Nah, pasien gigi ini biasanya kadang kan bingung ya, ini giginya mana yang sakit. Itu kalau kita tidak menanyakan ke pasiennya, itu bisa-bisa jadi keliru ya. Bisa-bisa takut, misalkan dia harus dicabut gitu ya giginya. Takutnya keliru yang dicabut giginya gitu. Kemudian tidak ada prosedur untuk memverifikasi lokasi operasi. Itu SOP-nya masih belum jelas maksudnya. Kemudian asesmen pasien yang tidak adekuat, jadi tidak ditanyakan, tidak ditreatment dulu. Penelaan ulang rekam medis yang tidak adekuat. Jadi rekam medis ini penting ya, jadi pengisiannya. Jadi untuk misalkan kontrol dan lain sebagainya. Budaya yang tidak mendukung komunikasi terbuka. Kemudian permasalahan yang berhubungan dengan resep yang tidak terbaca. Nah ini dan seringnya pemakaian singkatan. Dalam hal ini, fasilitas pelayanan kesehatan perlu secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan yang efektif termasuk dari tadi bagaimana terkait menyayap, membuang, mengubah, dan menyisipkan kesempatan diagnostik atau terapeutik. Penandaan lokasi operasi ini harus melibatkan pasien dan dilakukan dengan tanda yang segera dapat dikenali. Tanda harus dilakukan secara konsisten di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Harus dibuat oleh orang yang melakukan tindakan. Harus dibuat saat pasien terjaga dan sadar, tidak dimungkin, jika memungkinkan, dan harus terlihat sampai pasien disiapkan dan diselimuti. Lokasi operasi ditandai pada semua kasus, ya kasus struktur multiple, jari tangan, jari kaki, lesi maupun multiple level baik tulang belakang. Harus menerapkan ini sebelum insisi, time out, sign in, sign out itu ya. Kemudian lokasi, prosedur, dan pasien yang harus benar. Maksudnya adalah apa? Memverifikasi lokasi, prosedur, dan pasien yang benar. Memastikan bahwa dokumen, foto, dan hasil pemeriksaan tersedia, diberi label yang baik, dan dipampang. Memverifikasi keberadaan peralatan khusus yang dibutuhkan, dan sebelum insisi, memungkinkan setiap pertanyaan yang belum terjawab harus disimpang siurkan. Jadi harus tahu dulu mana yang akan dilakukan operasi. Kemudian mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Ini adalah pasien dan pengunjung FKTP mempunyai potensi tertular infeksi. Infeksi dapat terjadi karena kontak langsung, terinfeksi tidak langsung melalui peralatan medis yang bekas digunakan oleh pasien dengan infeksi, maupun tertular infeksi karena terkena cairan tubuh, droplet, ataupun tertulis karena benda tajam yang terinfeksi. Nah, pokok dari eliminasi ini adalah atau infeksi ini adalah cuci tangan. Jadi untuk mengeliminasi, untuk mengurangi resikonya adalah dengan cuci tangan atau hand hygiene yang tepat. Nah, ini harus disesuaikan dengan yang pedoman hand hygiene terbaru yang diterbitkan oleh WHO, yaitu tadi 6 langkah dan 5 momen. Kemudian mengurangi resiko pasien jatuh. Nah, harus dievaluasi ya. Fasilitas pelayanan kesehatan perlu mengevaluasi resiko pasien jatuh dan mengambil tindakan untuk mengurangi resiko cedera bila sampai jatuh. Evaluasinya bisa berupa riwayat jatuh, riwayat obat dan telaah terhadap obat dan konsumsi alkohol, kemudian gaya jalan dan keseimbangan, serta alat bantu berjalan yang digunakan oleh pasien. Kemudian kita lanjut ke insiden keselamatan pasien yang sering disebut dengan IKP ya. Apa itu? Nah, salah satunya adalah ini ada 5 ya. Kejadian sentinel yaitu kejadian yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius. Kemudian KTD, insiden yang mengakibatkan pasien cedera. Kalau itu KTD. Kalau KTC, insiden sudah terpapar ke pasien, tapi pasien tidak timbul cedera. KNC, terjadinya insiden yang belum sampai pasien terpapar, atau pasiennya nggak cedera. Kalau potensi KPC, kondisi atau situasi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tapi belum terjadi insiden. Contohnya seperti apa? Nah ini KTD, kejadian tidak diharapkan. Kan nggak diharapkan, berarti jatuh terpeleset. Ya, karena lantai licin,
sehingga kaki memar. Ini jadi kadang kalau pas membersihkan itu ya lupa tidak memberikan tanda yang itu. Awas lantai licin. Akhirnya terpleset, kemudian kakinya memar. Jadi itu dilakukan RCA sederhana. Laporannya kalau di Kementerian Kesehatan ditulis nihil ya, tetap ditulis nihil. Ya, kemudian KNC, kejadian nyaris cedera, yaitu nyaris jatuh akibat bed goyang namun tidak jadi. Atau misalkan kursi di resepsionis goyang, nyaris jatuh tapi nggak terjadi. Itu sama saja. Ya, mungkin juga pegangan di kamar mandi itu kurang begitu kuat, akhirnya nyaris jatuh pada saat kita di kamar mandi itu juga bisa. Itu salah satunya KNC. Jadi harus dilakukan RCA sederhana, tapi di aplikasinya ditulis nihil. Oke. Kemudian KPC, kejadian potensi cedera. Jadi lantai licin berpotensi risiko jatuh, kan masih berpotensi. Kemudian terjadi ada air hujan yang merembes ke gudang obat, ya misalkan. Tetapi nggak sampai eh, mengenai obatnya, itu kan masih potensi, nggih. Bisa jadi. Itu. Kemudian itu harus dilakukan mitigasi risiko, nggih. Kemudian KTC yaitu kejadian tidak cedera, yaitu contohnya resep obat vitamin C tapi diberi B kompleks. Itu kan kejadian tidak cedera. Tapi sudah terjadi, tapi dia nggak punya efek apa-apa. Tapi harus dilakukan RCA sederhana. Kemudian sentinel, kejadian yang menyebabkan kematian atau cacat. Contohnya pasien jatuh ya, lalu meninggal atau terjadinya fraktur femur. Nah, itu harus dilakukan RCA komprehensif dan dilaporkan ke KNKP Kementerian Kesehatan melalui aplikasi. Jadi yang dilaporkan nantinya ya, yang ada laporannya misalkan itu laporan insidennya berarti sentinel gitu. Kalau yang lainnya hanya dimasukkan ke register insiden internal aja, tetapi nanti di aplikasinya ditulis nihil gitu nggih. Manajemen resiko. Nah, manajemen resiko ini yang ada di bab 2 itu ada 3 ya tahapannya. Yang pertama mengidentifikasi resiko, mengenali resiko-resiko yang ada di setiap unit layanan. Jadi nanti di analisis ya, dianalisis, dikenali, diidentifikasi mana-mana saja resiko-resiko yang terjadi di unit layanan, mulai dari resepsionis, kemudian dari unit layanan misal poli gigi, poli umum, dan lain sebagainya sampai ke apotek. Kemudian baru dianalisis resikonya, grade-nya, sedang, rendah, tinggi, ya, itu. Kemudian dimitigasi resiko. Apa yang harus dilakukan apabila terjadi itu? Pencegahannya apa? Kemudian penanganannya seperti apa apabila itu terjadi? Itu wajib atau penting dilakukan oleh klinik. Contohnya, identifikasi. Cara menyusun kalimatnya seperti ini. Karena lantai kamar mandi licin, mungkin pasien terpeleset, kemudian jatuh, sehingga terjadi cedera. Ini kemarin sudah dipraktekkan, ya, itu sudah benar. Tinggal semuanya memahami. Kemudian karena atap gudang obat bocor, mungkin ada obat yang terkena percikan air hujan, sehingga obat menjadi rusak. Kemudian karena ruang tunggu pasien sempit, mungkin ada pasien infeksius yang tidak menggunakan masker, sehingga terjadi penularan penyakit ya. Nah, salah satunya ini. Kemudian pencegahannya apa? Misalkan yang nomor 3 berarti lakukan etika batuk. Mungkin ya atau seperti apa ini monggo nanti panjenengan harus dilakukan pencegahan. Kalau sudah terjadi apa yang harus dilakukan nggih. Ini grade-nya, jadi tadi itu di grade, identifikasinya di grade, apakah itu tidak signifikan atau minor. Kalau minor cederanya ringan, lecet ya dapat diatasi. Kalau moderat misalkan sedang, luka robek ya, berkurangnya fungsi motorik, mayor cedera luas, cacat atau lumpuh, dan katastropik bisa menimbulkan kematian. Tetapi biasanya kebanyakan ini tidak signifikan sama minor biasanya ya. Kejadian mitigasi resikonya seperti itu. Nggak sampai terlalu kuning ini jarang sekali terjadi kalau di kliniknya. Ini nggih. Nanti dibedakan ini ya, sangat sering tiap minggu
atau bulan 5 kali, 4 kali, 3 kali, 2 kali, 1 kali. Jadi ini moderatnya gambarnya. Biasanya ini rendah kok. Ini warna yang biru ini nanti. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ke PPI. Nah, ini PPI nggih. Saya stop scale dulu ke PPI. Nah, ini nggih PPI. Loh, kok nggak? Nah, PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi. Tujuannya apa sih PPI? Agar mencegah munculnya hospital acquired infection atau HIS atau infeksi nosokomial ya, yang paling terkenal namanya. Nah, ada apa di situ? Ini ada kewaspadaan standar 10 item ya, kewaspadaan transmisi, kemudian ada bundles ya, kemudian ada lagi pendidikan dan pelatihan serta surveillance. Jadi ada 5 ini. Tetapi intinya panjenengan yang harus dilakukan adalah kewaspadaan standar ada 10 item ya, dan kewaspadaan berdasar transmisi. Kemarin ini sudah ada, cuma tinggal tambahkan buktinya saja. Bukti pelaksanaan yang 10 item dan 3 item. Nah, ini harus dilakukan semuanya. Jadi nggak hanya tugasnya dari misalkan bab 2, tapi bab 1 juga ikut, bab 3 juga ikut. Jadi seluruh karyawan yang ada di klinik Wiratama itu berperan semuanya dalam pelengkapan kewaspadaan standar dan kewaspadaan udara transmisi. Oke. Nah, kewaspadaan standar itu apa? Ada KKT ya, kebersihan tangan, pemakaian APD, pengelolaan limbahnya bagaimana, pengendalian lingkungannya terkait misalkan adanya serangga, roden, tikus ya, seperti itu. Kemudian mungkin ada pencemaran lingkungan, misalkan ya airnya itu sampai menggenangi depan daripada klinik. Nah, itu juga perlu. Kemudian dekontaminasi dan sterilisasi alat itu bagaimana? Kemudian pengelolaan linennya, kemudian penyuntikan aman, etika batuk itu harus diterapkan, penempatan pasien itu harus diperhatikan ya, terutama untuk pasien yang isolasi, okay. Kemudian kesehatan dan keselamatan kerja petugas. Ini misalkan setiap 1 bulan ada pemeriksaan kesehatan atau pemberian makanan tambahan seperti itu. Kewaspadaan transmisi ya, kewaspadaan transmisi kontak langsung. Contohnya yang mungkin ada penyakit cacar sama HIV ini penting ya. Nanti kewaspadaannya. Kemudian kewaspadaan transmisi droplet. Contohnya seperti pasien-pasien penyakit TB, COVID, influenza, pneumonia ya, itu bagaimana penanganannya. Kemudian kewaspadaan transmisi airborne seperti influenza, okay, TBC, kusta, cacar, campak, dan pneumonia. Jadi droplet sama airborne ini biasanya hampir-hampir ya, berdampingan gitu. Nah, yang pertama kebersihan tangan. Jadi harus benar 6 langkahnya ya. 5 momen. Kemudian menggunakan apa? Menggunakan sabun, hand wash, atau hand rub. Nah, ini nanti yang digunakan sebagai indikator nasional mutu. Ini ya. Jadi ini harus tepat. Yang mengobservasi itu harus tepat. Jadi yang ditanyakan apa kalau waktu observasi KKT 6 langkahnya benar, 5 momen, okay, dan menggunakan sabun atau hand rub. Kalau sabun kan 30 sampai 60 detik. Kalau hand rub 20 sampai 30. Itu apakah benar waktunya? Itu nanti dilihat pada saat KKT di indikator nasional mutu. Kemudian 5 momen itu apa? Ini sebelum bersentuhan dengan pasien. Ingat 2 sebelum dan 3 sesudah. Jadi sebelum bersentuhan dengan pasien, sebelum melakukan tindakan, sesudah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien, sesudah bersentuhan dengan pasien, sesudah bersentuhan dengan lingkungan pasien. Misalkan bed dan lain sebagainya maksudnya dengan lingkungan pasien. Ya, kemudian indikasinya ya ini hand wash dilakukan pada saat tangan kotor 40 sampai 60 detik.
Hand rub dilakukan saat tangan bersih lamanya 20 sampai 30 detik. Jadi berbeda hand wash dan hand rub. Ya, penggunaannya berbeda. Kemudian dokumennya apa nanti di INM itu? Ya, di INM itu yang dibutuhkan adalah SOP-nya. SOP kebersihan tangan atau cuci tangan, hand wash atau hand rub. Kemudian pengukuran indikator nasional mutu untuk keselamatan untuk kepatuhan kebersihan tangan KKKT dengan daftar tilik. Jadi ada daftarnya. Misalkan si A diobservasi oleh si B, apakah sudah melakukan tadi 6 langkah cuci tangan, 5 momen dan waktunya tepat. Nah, kan ini kan ada 200 peluang. Jadi dilakukan. Jadi setiap hari itu paling tidak 2 orang, 3 orang, kemudian besoknya lagi 2. Jadi paling tidak 1 bulan itu minimal 200 pengamatan. Gitu ya. Nah, dari 200 pengamatan itu nanti divalidasi oleh validator. Yang divalidasi hanya 16 kali saja. 16 kali saja, nggak usah terlalu banyak. 16 kali saja dilihat apakah dari 200 itu 16 itu sudah memenuhi tadi 5 moment, 6 langkah, dan tadi waktunya benar atau tidak, pakai hand rub atau hand wash gitu nih. Kemudian jangan lupa di entry di aplikasi INM untuk kepatuhan kebersihan tangan. Kemudian dianalisa hasilnya. Misalkan kurang dari 85%, apa yang harus dilakukan? Berarti melakukan sosialisasi lagi. Apa itu hand hygiene atau kebersihan tangan? Bagaimana kalau menggunakan hand wash, bagaimana menggunakan hand rub. Tuh. Kemudian pengukuran KKT ini ya, tadi ya yang sudah jelas-jelaskan, mengobservasi momen-momen yang terindikasi wajib melakukan cuci tangan. Targetnya 200 momen yang diobservasi setiap orang. Jadi dilihat nanti. Jadi yang misalkan mana-mana saja yang bersentuhan dengan pasien nanti dilihat. Jadi dilihat selama 1 bulan 200 minimal 200 momen gitu. Jadi nanti dilihat diobservasi oleh observer nanti akan diobservasi apa akan divalidasi oleh validatornya. Apakah benar yang dilakukan oleh observer tadi. Kemudian ini nggih, contohnya daftar tiliknya nanti ini. Apakah benar mereka sudah melakukan ini di BP, di ini pengambilan sampel darah, heating dan cabut gigi. Ini contohnya nggih. Berarti kalau step ini tidak ada momen cuci tangan. Biasanya ini kadang mereka menyebutkan semuanya terkadang, tetapi ini tidak dilakukan terkadang. Ya. Kadang kalau KKT itu kadang banyak kan 100%, 100%. Tidak apa-apa 100%, asalkan ini 5 momen ini benar dilakukan. Gitu. Caranya ini jumlah kotak centang dibagi momen hasil cuci tangan dikali 100% gitu. Notes ini ya, untuk pengukuran dilakukan kepada semua nakes pemberi layanan klinis. Jadi yang bersentuhan kepada pasien ya. Analisa data dilakukan dengan tabel dan grafik capaian persen dalam angka kepatuhan. Analisisnya permasalahan penyebab ketidakpatuhan dan dilanjutkan. Kenapa sih kok nggak patuh? Oh mungkin tergesa-gesa atau mungkin mereka nggak paham 5 momen. Nah itu berarti perlu adanya edukasi 5 momen 6 langkah. Seperti itu. Ya, yang kedua adalah pemakaian alat pelindung diri. Ini kan ada 10 tadi kewaspadaan standar. Nah, alat pelindung dirinya apa? Yang pertama, masker, handscoon, pelindung kepala, gown, kemudian kacamata, ya dalam ini Google, face shield, sepatu boot. Ya, terutama ini biasanya untuk yang percikan ya, membersihkan percikan itu harus menggunakan ini ya lengkap ya, biasanya seperti itu. Kemudian kepatuhan pemakaian APD dilaksanakan dengan observasi atau pengamatan dari jauh. Diamati pemakaian APD petugas sesuai indikasi. Jadi sesuai indikasi, jadi nggak semuanya harus dipakai ya. Jadi disesuaikan indikasi. Apabila cuman level 1 ya paling cuman masker dan handscoon. Jadi nggak usah dipakai semuanya. Jika
dalam observasi didapatkan petugas yang terindikasi tidak memakai APD ternyata tidak dilakukan maka tidak patuh. Ini juga termasuk dalam indikator nasional mutu. Dokumennya apa nanti? Kemarin yang kurang adalah SOP pelepasan APD. Kemarin SOP pemakaian APD sudah ada. Yang belum adalah SOP pelepasan APD. Kemudian ada pengukuran indikator mutu kepatuhan pemakaian APD. Kemudian jangan lupa DNT, IDENM, dan analisanya seperti apa. Kemudian pengelolaan limbah. Nah, ini. Pengolahan limbahnya bagaimana? Pengolahan limbahnya itu ya jelas ada padat, cair, sama non medis. Kalau limbah padat sama cair ini nanti panjenengan misalkan bekerja sama dengan PT siapa, ya nanti panjenengan jelaskan di dokumen akreditasi. MOU-nya apakah sudah ada, apakah mereka sudah melakukan pengangkutan sesuai dengan MOU, misalkan 1 bulan sekali, atau dua bulan sekali, atau 3 bulan sekali, itu kemudian biayanya berapa, itu harus jelas di sini. Kemudian pengelolaan sampah non medis, ini sampah domestik ya maksudnya, itu siapa yang mengangkut, apakah bekerja sama dengan DLH, atau RT RW di sana setempat, itu atau seperti apa itu penting ya dilakukan ya. Diberikan misalkan kerjasama PKS ya namanya. Itu bagaimana pengelolaan sampah non medisnya, diangkut berapa kali, biayanya seperti apa. Nah, ini ya pengelolaannya ya. Jadi harus dipisahkan antara medis dan non medis. Kemudian tempat ini ya disposifnya ya disposifnya ini ya. Yang penting adalah jaraknya tidak berjauhan ya. Pada saat melakukan tindakan jadi tidak berjauhan. Biasanya kalau di gigi itu di kursi giginya ya biasanya digelantungkan di situ biar nggak terlalu jauh. Kemudian SOP-nya apa yang dibutuhkan? SOP pengolahan limbah medis padat, cair, non medis, SOP pengoperasian IPAL, monitoring pembuangan limbah. Ini semuanya sudah ada. Kalau misalkan belum ada IPAL, nanti berarti panjenengan menyusun anu apa penyusunan perencanaannya untuk kapan pembangunan IPAL dilakukan, gitu, nggih. Jadi nggak apa-apa, nggak punya IPAL. Yang penting adalah panjenengan punya perencanaan kapan mau dibangun IPAL-nya, gitu, nggih. Sama monitoring pembuangan limbah. Apakah benar pembuangan limbah cairnya padatnya itu sesuai dengan dokumen kontrak 1 bulan sekali diambilnya. Kemudian petugasnya biayanya berapa, kemudian penyimpanannya seperti apa ya, itu. Kemudian pengendalian lingkungan, jangan lupa ya, ini adalah sistem air bersihnya, bagaimana ventilasi udaranya, ya, kemudian pencahayaannya sama konstruksi bangunan yang dilihat. Pengendalian lingkungan ya, kita lihat mutu air, mutu udara, mutu desain dan konstruksi. Tujuannya adalah untuk mencegah mikroorganisme dari pasien dan pengguna layanan ke petugas atau sebaliknya sesuai dengan standar PPI. Jadi semuanya harus disesuaikan, dikendalikan ya. Kemudian sistem air bersih ya, ini harus rutin dicek, dirawat ya, biar nggak banyak lumut, biar nggak ada banyak jentik gitu ya. Tujuannya mencegah terjadinya kontaminasi mikroorganisme. Jadi tersedia air bersih yang cukup untuk pelayanan 7 kali 24 jam. Ini ada di MFK nanti. Itu ada bak airnya, bagaimana bersih atau tidak, tandonnya, jangan sampai kosong, kemudian wastafelnya paling enggak bersih, ya tidak lumutan dan lain sebagainya. Kemudian ventilasi, ya ventilasinya pakai jendela kalau yang alami atau pakai exhaust fan dan kipas angin. Dan ini juga penting penempatannya, jangan sampai nanti penempatannya menimbulkan namanya infeksi nosokomial ini. Bila menggunakan exhaust fan, udara pembuangan tidak diarahkan ke ruang tunggu, nggih, karena akan terjadi infeksi nosokomial. Karena mungkin ada apa eh, yang itu ya, misalkan ruang isolasi dan sebagainya kan menggunakan exhaust fan. Nah, itu udaranya diharapkan tidak mengarah ke ruang tunggu. Otomatis kan nanti akan terjadi penularan penyakit di sana. Itu. Kemudian jumlah udara luar bermutu baik di mana ventilasi harus dapat mengatur air change sehingga ruangan tidak panas ya. Nah, ini tidak panas, tidak terjadi kondisi lemak pada dinding, lantai dan langit-langit lembab maksudnya. Setiap ruangan diupayakan proses udara bergerak dari udara masuk
ya, jadi ada udara masuk, jadi nggak tertutup. Kemudian toilet, ya, ada pemisahan toilet laki-laki dan perempuan. Jika mau ada exhaust fan apabila ada, bila mampu ya. Konstruksi bangunan MFK ya, ini desain bangunan mengantisipasi kerusakan jika terjadi gempa. Kemudian tata ruangan mempertimbangkan sirkulasi dan pencahayaan. Ini juga penting. Kemudian tinggi rendah bangunan agar tidak terjadi banjir. Akses ke ruangan mempertimbangkan layanan kebutuhan khusus, lansia, ada bidang miringnya, disabilitas. Kemudian ada pegangan tangan ya untuk lansia. Kemudian di kamar mandi dan pada saat mungkin di depan ya, pada saat misalkan itu perlu ada bidang miring kalau lantainya jaraknya itu terlalu tinggi ya untuk masuk ke situ, jadi perlu ada bidang miring. Kemudian area parkir diusahakan terpisah antara karyawan dan pengguna layanan. Lantai dari bahan yang kuat, tidak licin, halus, kedap air, mudah dibersihkan, rata, tidak bergelombang, tidak menimbulkan genangan air dan warnanya terang. Dinding mudah dibersihkan, tidak berjamur, kemudian tidak berpori, tidak bersiku yang dapat menahan debu. Maksudnya itu bentuk lengkung harusnya. Kemudian permukaan dinding sebaiknya tidak dipasang aksesoris yang menjadi tempat berkumpulnya debu. Ya, warna langit terang, cerah, mudah dibersihkan, tidak ada lekukan dan tidak berpori. Pencahayaan harus pencahayaannya bisa untuk pencahayaan alami, maksudnya sinar matahari dan pencahayaan buatan. Pencahayaan harus didistribusikan rata dalam ruangan, gitu, terutama UGD biasanya ini. Kemudian lampu-lampu yang digunakan diusahakan dari jenis hemat energi. Ini nggih untuk penerangannya nggih. Misalkan di UGD harus 300 dan dapur, ruang tunggu ini 100 gitu nggih. Kemudian penataan barang dan lingkungan, tidak menempatkan barang steril dengan barang kotor. Ini ya. Jarak antara kursi dan tempat bed tidur pasien minimal 1 meter. Kemudian area bersih dan kotor terpisah dan terbatas tegas sehingga tidak menimbulkan kontaminasi. Kalau ini terkait penataan barang dan lingkungannya. Kemudian tidak menggunakan karpet, bunga hidup atau plastik, akuarium di tempat pelayanan. Tirai dan gorden menggunakan bahan yang kuat, tidak tembus air, dapat menggunakan penghalang yang dilapisi kaca film supaya mudah dibersihkan. Tidak boleh ada hewan peliharaan di area pelayanan, maksudnya seperti kucing dan lain sebagainya. Kemudian pembersihan lingkungan ya, harus ada pembersihan ruangan, desinfeksi permukaan lingkungan, tempat tidur, desinfektan, semuanya ya. Petugas harus menggunakan APD, sarung tangan tebal, gaun pelindung, celemek karet, dan sepatu boot. Prinsip dasarnya adalah semua permukaan horizontal harus dibersihkan setiap hari. Permukaan meja dan peralatan lainnya dibersihkan dan terdisinfeksi. Tidak menimbulkan debu berterbangan. Dengan membersihkan lapel yang dibasahi, jangan menggunakan pel kering. Ini nggih salah satu caranya, panduannya ya, kamar pasien yang masih ada pasien seperti apa cara-caranya. Kemudian spill kit. Nah, ini nanti yang biasanya nanti ada praktek ya pada saat luring. Dipergunakan untuk membersihkan cairan tubuh, darah, muntahan, percikan ludah, dan eksudat luka ya pada permukaan lantai, dinding, dan tirai pembatas. Nah, kalau misalkan spill kitnya infeksius ini isinya, kalau yang B3 ini. Oke. Jadi dibedakan. Ini contohnya ya, nanti spill kit. Nah, instrumennya apa? Nanti yang dibutuhkan. Yang pertama adalah SKPPI ya, pedoman PPI, ada kala karya dan SOP. SOP-nya tadi yang 10 kewaspadaan standar sama transmisi. Dokumen-dokumennya apa? Ini bukti pertemuan, undangan, daftar hadir, notulen, gambar, sama checklist daftar monitoring. Observasinya apa? Diamati nanti pengamatan, ruangan, lingkungan, peralatan, dan yang dikerjakan tadi. Yang diwawancari siapa? Berarti semua anggota klinik ya jawabannya ya. Pada tanya jawab pada semua karyawan klinik dan juga pasien serta keluarganya nanti. Kemudian ada simulasi ya, simulasi pembuangan limbah medis, simulasi cuci tangan 6 langkah nanti ya. Kemudian ada simulasi pakai dan lepas APD. Biasanya sama spill kit ini. Biasanya kalau pakai dan lepas APD ini. Kemudian contoh dokumen pengendalian lingkungan yang tadi ya, ini yang sudah dilakukan. Ini sudah, panjenengan juga sudah melakukan ini juga sudah, tinggal panjenengan nanti
prakteknya nggih, sarana air bersihnya dan kualitas airnya, ventilasi, bagaimana pencahayaannya, kepatuhan prosedur ruangan. Kemudian yang nomor 5, dekontaminasi dan sterilisasi alat yang kemarin saya tanyakan itu. Bagaimana proses pengelolaan, dekontaminasi, pengemasan dengan kategori kritikal, semi kritikal, dan non kritikal. Tujuannya apa? Untuk mencegah peralatan cepat rusak, menjaga tetap dalam keadaan dekontaminasi sesuai kategori, dan menjamin ketersediaan peralatan medis dalam kondisi bersih dan steril. Nah, ini contohnya nggih kalau peralatan kritikal, instrumen bedah, jarum infus, jarum suntik. Kalau semi, ambu bag, ETT, sama spekulum. Kalau yang non kritikal berarti peralatan yang saat digunakan hanya menyentuh permukaan kulit saja. Contohnya stetoskop, tensi, nggih. Kemudian mungkin apalagi pengukur suhu itu ya. Kemudian tahapannya pengolahan ke semi kritikal berarti harus preklinik, pencucian dengan deterjen, kemudian direbus, direndam dengan desinfektan, disterilisasi dan dikemas. Ini ya caranya, contoh-contohnya. Nah, ini ya pengemasannya. Nah, ini yang kemarin yang saya tanyakan. Kalau dibungkus satu lapis sama dua lapis, bertahan berapa sih kemarin? Kan masih bingung. Nah, ini disimpan dalam tempat tertutup. Kalau dibungkusnya satu lapis, 1 minggu. Ya, kalau tertutup. Kalau terbuka 2 hari. Kalau double 2 lapis, berarti 3 minggu. Tapi kalau dibuka, terbuka 2 minggu. Itu ya. Kalau ini bungkusnya masih belum dibuka. Kalau sudah dibuka, ya tetap harus disterilisasi kembali. Ini nggih prosedurnya. Misalkan kalau kritikal ini sampai sterilisasi. Kalau semi kritikal berarti ini yang dicentang-centang. Kalau non kritikal berarti pembersihan saja sama DTR. Nggih, DTR tingkat ringan nggih. Nah, ini pedoman dekontaminasi dan sterilisasi peralatan klinis dan non klinis, ada KAK-nya dan SOP-nya tadi yang dibutuhkan nanti. Bukti dokumentasi dan monitoring. Jadi yang 10 kewaspadaan ini ya dokumennya yang diperlukan nanti. Lumayan banyak soalnya yang bab 2 itu. Kemudian pengelolaan linen rawat inap. Nah, ini contohnya. Kategori linennya, semua petugas yang terkait pengelolaan linen wajib menerapkan PPI. Linen bersih untuk digunakan atau dilakukan proses pencucian dan siap untuk pemakaian peralatan non steril ya. Linen steril sudah melalui proses sterilisasi. Linen kotor, linen yang sudah dipakai, linen infeksius, linen yang terkontaminasi cairan tubuh pasien. Jadi perbedaannya linen-linen ini nggih. Nah, sarana prasarana yang diperlukan berarti nanti kita lihat apakah ada mesin cuci, mesin setrika uap atau setrika biasa nggak apa-apa, kemudian kantong pembungkus linen bersih dan linen kotor, kereta dorong, dan lemari tertutup untuk tempat penyimpanan linen. Ini nggih, nanti yang di alurnya, nanti alur pengolahan linen. Jika misalkan linen infeksius dan non infeksius harus dikirim ke laundry, dipisahkan dan dicuci, dikeringkan, distrika, kemudian distribusi, mana yang steril, mana yang bersih. Kemudian etika batuk. Etika batuk adalah tata cara batuk atau bersin yang baik dan benar, sehingga bakteri tidak menyebar ke udara, tidak terkontaminasi barang atau benda sekitar. Ini nanti panjenengan tempelkan di sana bagaimana etika batuk. Misalnya tutup mulut dengan tisu jika Anda batuk dan bersin. Lakukan batuk dan bersin pada lengan baju atas bagian dalam. Buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Saat batuk dan flu, gunakan masker agar orang lain tidak tertular. Lakukan kebersihan tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan alkohol. Kemudian 8, kesehatan dan keselamatan karyawan, yaitu melindungi kesehatan dan keselamatan petugas ya. Tercipta tatanan kerja yang menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan. Prinsipnya, semua petugas memakai APD sesuai indikasi dan saat memberikan pelayanan beresiko terjadi paparan cairan tubuh, pasien, droplet, dan airborne. Jadi berbeda antara misalkan di pendaftaran sama di UGD. Ya, penggunaan APD-nya. Segera lakukan tata laksana jika terjadi pajana. Tidak menggunakan 23 aksesoris di tangan, cincin, gelang, jam tangan saat melakukan tindakan medis.
Resiko pajanan biasanya ya tertusuk jarum, terpajan aerosol pasien TB, COVID, dan lain sebagainya. Sehingga itu perlu dilaporkan sebagai KTD, kejadian tidak diharapkan apabila ada yang terkena seperti ini. Ini nggih, apabila terjadi pajanan tadi. Kemudian penyuntikan yang aman. Nah, fungsinya apa? Untuk mencegah cedera dan menurunkan angka penyebaran infeksi. Jadi, mulai dari persiapan hingga penanganan alat bekas pakai aman bagi petugas dan pasien. Satu fluid, satu obat, satu prosedur. Jadi ya, teknik aseptiknya benar, memakai APD, dan pembuangan jarum di safety box. Pastikan jarumnya sudah dimasukkan ke safety box. Takutnya ada pasien yang anu ya menggunakan ini ya akhirnya tertusuk gitu nih hati-hati. Kemudian penempatan pasien. Jadi menempatkan pasien pada tempat yang telah ditentukan dan mengatur jarak pasien berdasarkan kewaspadaan transmisi baik kontak, droplet maupun airborne. Tujuannya mencegah infeksi silang. Misalkan dia hanya kena diare, kemudian karena tidak dilakukan ini ya penempatan pasien yang tepat, akhirnya pulang apa penyakitnya bertambah, nggak hanya diare, bisa jadi batuk, pilek dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Makanya tujuannya adalah untuk mencegah infeksi silang antara pasien, pengunjung dan petugas akibat penempatan pasien yang tidak sesuai standar. Jadi harus dipisahkan antara pasien infeksius dengan non infeksius, baik rawat jalan maupun rawat inap. Ya, kamar isolasi untuk pasien infeksius, ekhospend untuk kamar isolasi. Ruang tunggu rajal pasien transmisi airborne sebaiknya di ruang terbuka. Maksudnya seperti pelayanan di TB itu harus di ruang terbuka. Hindari menggunakan peralatan yang sama dengan pasien non infeksius, contohnya tensi dan stetoskop. Jadi alatnya berbeda. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Monggo, mungkin kalau ada yang pertanyaan, Bapak Ibu, monggo. Ada yang ditanyakan? Monggo kalau ada yang ditanyakan. Halo, Bapak Ibu. Ada yang mungkin ditanyakan? Sebagian besar kemarin panjenengan itu sudah lengkap nih datanya. Tinggal kemarin itu tinggal buktinya ada beberapa yang belum. Seperti ini tadi kewaspadaan standar, kewaspadaan transmisi, kemudian surveillance sama pendidikan dan pelatihannya itu masih belum ada. Jadi nanti dilengkapi sesuai tadi yang ada di PowerPoint gitu. Tinggal ditambahkan itu aja sih. Yang untuk di PPI, yang di 2.3 tuh. Mungkin ada ditanyakan kan masih ini kan ada kaitannya sama yang itu nggih. Eh, misalkan itu penggunaan obat di, itu kemarin kan masih belum di list ya sama apotekernya ya. Apa petugas farmasinya. Jadi mohon untuk segera dibikin list ya. List terkait mana-mana saja obat yang termasuk high alert, kemudian LASA, kemudian emergency gitu. Jadi biar tahu listnya. Oh ini obatnya ini untuk emergency ini, untuk lasa ini, untuk high alert ini. Jadi biar nanti tahu petugasnya. Kemudian jangan lupa penempatannya juga harus diperhatikan. Gitu. Kalau high alert berarti nanti ada pitanya ya atau tandanya tulisan high alert. Kemudian lasa juga sama. Biar tidak terjadi kekeliruan. Tuh. Monggo, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Sepertinya kalau obat apoteker sudah kok Pak Agung. Nah ya kemarin saya nenggonku gon dilebokno Mbak Dai. Oh ya, kalau di saya Iya, mangga anu. Jadi harus sinkron nggih. Kalau yang di bab 3 sudah dimasukkan juga ke bab 1 2 nggih. Karena apa? Ini saling berkaitan. Jadi kalau misalkan di bab 1 ada, kemudian nanti di bab 3 nggak ada, berarti nanti dimasukkan juga di bab 3 itu. Farmasi kan ada di bab 3. Nah, nanti bab 2-nya mohon untuk dibantu terkait sama itu tadi apa?
yang termasuk high alert mana, kemudian mana yang termasuk LASA, mana yang termasuk emergency itu. Kemarin Mas Sopo itu ya kemarin. Itu masih belum. Yang anu, apa cuti melahirkan apa sih? Istrinya ya. Itu masih belum ada listnya. Itu. Nanti tinggal ditambahkan itu aja. Kalau masalah SOP-nya sudah benar kok kemarin. Tinggal buktinya aja. Tuh. Ada lagi terkait SK Pak Agung, mohon di Mm. lagi juga alur diagram alurnya itu pakai diagramnya Oh seperti ya. apa biar Mm-mm. disamakan itu ya. Mm-mm. SK kemarin kan masih disusun pedomannya ya, tetapi kemarin dari segi penulisan itu sudah benar, sudah sama kalau yang dari bab 1 bab 2. Saya kan belum lihat yang bab 3 kemarin ya. Itu. Jadi nanti disamakan di bab 1 ya. Kalau misalkan ada yang belum sesuai gitu, bab 1 sama bab 2. Kemudian untuk yang peraturan-peraturan ya, peraturan-peraturan itu kemarin kan yang untuk apa? Bentar apa ya kemarin itu yang kurang tuh ya peraturan. Itu harus ada yang dimasukkan. Sebentar kemarin itu saya ada terkait apa ya kemarin tuh ya. Bentar, baca catatan itu pesan berbintang. Nah ini untuk yang limbah B3 ya, jangan lupa ditambahkan lagi. Kemarin kan ada yang kurang. Itu adalah Permen LHK nomor 56 tahun 2015. Itu harus masuk lagi. Kemudian Permenkes 7 tahun 2019. Kemarin kan yang ada cuma Permenkes 27 tahun 2017. Itu Permen LHK nomor 56 tahun 2015 dan Permenkes 7 tahun 2019 itu harus masuk. Terutama untuk penempatan B3 mulai dari alur sampai MSDS gitu ya. Itu harus dimasukkan. Kemarin kurangannya aja siapa? Peraturannya gitu. Kemudian kalau yang peraturan rekam medisnya ya Mbak ya, mari dilebok no Mbak. PMK rekam medis lho Mbak, sing elektronik lho, Mbak. Ada. PMK nomor 22 sudah Tapi dia dimasukkan ya? dia nggak pakai elektronik, Oh dia belum. pakai yang manual. Jadi Oh yang ya wes. yang lama saja. Oh ya pakai Karena yang belum lama aja. masih berjalan, tapi kita pakainya kan 3 bulan sebelumnya. Mm-mm. Setelah itu dia nanti pakai RME itu kan juga ada istilahnya RME kan juga ada penanggung jawabnya juga nanti. Terus Mm-mm. Oh siapa no, aja yang menyimpan kerahasiaannya kan ada SK-nya juga itu ada loh. Untuk SK-nya. sementara pakai yang manual dulu. Manual dulu Sepakati ya. aja yang manual semua. Mm-mm. Iku nanti kalau misalkan sudah pakai RME ya, kalau misalnya sudah pakai RME jangan lupa dimasukkan PMK nomor 24 tahun 2022. Kalau yang sudah RME ya, pengelolaan rekam medis elektronik itu kalau sudah pakai RME itu pakai itu. Jangan lupa itu anunya apa? Peraturannya PMK nomor 24 tahun 2022 kalau sudah pakai RME sama eh, PMK nomor 27 tahun 2022 memahami standar dan pelindungan data pribadi melalui RME itu aja. Kalau misalkan pakai RME itu nggih. Sementara disepakati aja pakai Hmm. RME. Kalau pakai RME kurang lengkap itu terkait SK dan segalanya kurang lengkap. Oh ya wis Kalau tapi pakai pakai apa jenis ngaran Mbak? Apa namanya? rekamedik Rekam manual. medis manual nggak apa-apa gitu ya. Sambil berproses kan itu. Kalau RME kan masih Ya, berproses. Itu aja nggak apa-apa. Itu. Mungkin apa Budayu yang mungkin ditambahkan apalagi? Kalau dari saya itu nanti saya berikan filenya ini. Nanti panjenengan yang PPI itu nanti kan ada 10 standar. Untuk standarnya 3 transmisi. Kemarin kan bingung. Buktinya kayak opo sih 10 standar sama 3 transmisi. Ini nanti yang di PPT ini. Jadi disamakan. Misalkan apa yang dibutuhkan tadi di PPI ya. Ini ada pemakaian APD, apa saja dokumennya itu nanti dilengkapi sesuai dengan PPT ini. Gitu nggih. Memang yang paling susah di bab yang TKSD itu bab 2 karena terkait mutu ya, mutunya dari klinik itu. Itu yang memang biasanya susah untuk dilakukan. Tapi panjenengan sudah melakukan, tinggal buktinya saja. Buktinya yang perlu ditambahkan aja. Kemarin lengkap kok, tinggal buktinya aja. Itu cara menyusun buktinya aja. Oh ini butuh apa sih? Oh ini butuh apa untuk PBI itu aja.
Juga terkait rekam medis itu Hmm. dilengkapi tanggal, tanda tangan, nama semuanya harus sampai ada yang kosong. Kalau nggak ada berarti digaris gitu Oh iya. aja. Mm-mm. Misalkan gitu harus lengkap rekam medisnya meskipun manual. Iya, benar. Karena gini, kalau penilaian itu kalau sudah menyangkut rekam medis apabila keliru itu sudah tidak bisa ditolerir ya. Kalau yang misalkan kalau saya sih SK SOP itu masih bisa ya. SK SOP itu masih bisa, tetapi apabila sudah menyangkut seperti ini itu tidak bisa karena memang itu apa ya? Wajib ya kalau rekam medis itu Hitungannya ya. fatal, Fatal anunya iya. fatal gitu Heeh, ya, jadi karena terkait identitas pasien juga, terkait riwayat identifikasi, pasien. iya Itu identifikasi perawatan dan selanjutnya sebagainya. masalahnya. Itu yang tidak bisa ditolerir oleh surveyor. Kalau yang lainnya sih masih bisa SK, SOP, misalkan dokumennya belum ada tanda tangannya itu masih bisa. Tapi kalau rekam medis sudah tidak bisa. Makanya nanti dilihat lagi, dilengkapi lagi rekam medisnya. Kita lihat nanti Mbak Dai setelah hari raya ya. Setelah hari raya itu kita akan lihat sebelumnya kan 1 minggu sebelumnya. Iya, Tanggal sekalian telusur untuk tempat ruang-ruangannya. Juga itu. nanti misalkan ada code blue, code red itu juga cuci tangan Mm-mm. diperagakan juga nanti sekalian biar nanti pada saat biar enggak bingung. Iya, benar itu. Nanti ini saya kirimkan filenya terkait ini, panjenengan bisa baca nggih. Nanti bersama ini tidak usah ditulis sini wis nanti takut nggak diinget. Itu nggih, mungkin ada yang tanyakan Bapak Ibu, monggo. Kebanyakan ini kan sudah paham sebenarnya nggih, dari kebanyakan kan ada yang dari puskesmas, ada dari rumah sakit, tinggal nanti apa itu? Harus ada semua maksudnya. Iya, heeh, itu tadi kelengkapan SOP-nya tadi itu iya. Tapi tadi kemarin ada yang sudah dilengkapi kok, Bu Damayanti. Ada kelengkapan SOP-nya kemarin sudah ada yang dilengkapi kok. Tinggal tinggal beberapa sih yang belum, itu aja. Heeh. Tinggal anu aja nanti. Apakah ada yang beberapa kemarin yang masuk posisi kemarin itu yang isinya melahirkan itu kan sudah saja nih. Cuman nggak tertoto gitu loh, nggak tertata rapi. Ini yang mana yang APD, mana yang KKT, jadi dicampur, jadi bingung akhirnya itu. Jadi nanti dipisahkan KKT sendiri, terus APD sendiri, terus sterilisasi sendiri, yang khusus PPI, yang 2.3 maksudnya. Jadi kemarin kayak dicampur gitu, jadinya bingung akhirnya gitu. Jadi nanti biar anu lagi ditata lagi nanti yang itu 2.3. Soalnya kan memang SOP-nya kan ada yang di bab 1. Ya kemarin tuh anu gini ceritanya bab 1 itu wis ada. Terus di bab 2 itu kan harusnya ada lagi SOP-nya. Jadi Mas itu enggak fotokopi gitu loh yang di bab 1 tadi. Jadi apa kayak bingung itu. Sebenarnya sudah ada sih di bab 1 itu ada, tinggal nanti dikopi lagi, difotokopi gitu. Difotokopi lagi gitu kan sebenarnya sudah ada, APD sudah ada. APD-nya sudah ada level 1, level 2, level 3. Tinggal pelepasannya yang nggak ada. SOP pelepasan APD itu nggak ada kemana. Adanya cuma pemasangan itu. Sebenarnya sudah ada kok lengkap tinggal notoni aja, menata. Izin bertanya, Ya, Pak, moga Pak. ini masalah apa namanya masalah APD Bagong saya dari Hmm. Kotika Laboratorium. Mm-mm. Nah, ini untuk SOP untuk dokumen itu kan sudah ada di apa lab itu harus buat juga untuk SOP-nya, Bagong. SOP lab kan anu apa jenengan kan sudah punya SOP-nya ya, APD-nya Nggih. ya. Heeh, ini nggak usah tinggal tinggal minta aja nanti. Oh, ngoten. Iya nggak Nggih. usah bikin lagi, wong. Ini kan tujuannya gini. Misalkan APD di lab, APD di mana gitu ya. Itu kan panjang sudah bikin. Ya tinggal PPI-nya aja yang minta. Heeh, tinggal tim PPI-nya yang minta ke SO. Makanya antara bab 1, bab 2, bab 3 itu saling sinkron kan. Mana yang butuh SOP ini, mungkin ada yang ada di bab 1 ya. Kan PPI ini kayak kemarin MFK itu kan ada sudah SOP-nya, tinggal minta aja di bab 1 gitu. Bab 3 ada, farmasi ada, kemudian apalagi ada. Sebenarnya tinggal minta-minta aja sih. Pak, pokoknya komunikasinya itu sih. Lab kan juga sudah bikin toh APD toh ya. Sudah bikin SOP APD-nya untuk lab.
Belum, Pak. Belum. Belum Di bikin. nggih, contohnya soalnya kemarin kan di bab 3 di babnya lab tidak ada ini tentang APD, tidak ada. Jadi Iya, seharusnya mutu. mungkin bisa Iya, nanti. masuk Nggak mutu ada itu. ikut mutu soalnya, Ikut nah mutu ikut di itu. kami, jadi satu di Iya, mutu, jadi nggak perlu ikut. di anu, Iya. sudah jadi satu di Hmm, mutu. ikut mutu soalnya. Makanya saya kemarin tanya, itu makanya tanya SOP-nya itu kan APD yang untuk lab dan lain sebagainya itu nanti berarti perlu disusun. Makanya yang PPI ini kan paling berat itu kan bab 2 kan, soalnya kan mutu kan. Nah, itu memang harus harus tanya ke masing-masing itu, ke masing-masing unit layanan. Misalkan SOP-nya untuk di poli gigi itu pakai APD apa kan berarti kan nanti dilihat itu apakah sudah ada apa belum. Misalkan di lab pakai SOP level berapa, level 1, level 2, level 3 gitu. Kemudian untuk kebersihan pakai level 1, level 2, level 3 kan itu makanya perlu ngelis itu si PPI-nya Ya, harus tapi tetap di bab rajin. 2-nya nanti, lah ke bab Iya, 3 enggak ada. nah mungkin Bab kalau 2 satu semua. ya, kalau bab 1 bab 2 itu kan kayak ibarat rumah itu kan kayak pondasinya ya. Jadi perabotannya itu bab 3-nya gitu. Jadi makanya harus harus ngelisnya harus apa ya, ditanyakan. Siapa tahu sudah bikin tapi belum diambil ke bab 1 bab 2 gitu. Kemarin kurang kayaknya, iya lab belum ya kemarin SOP-nya yang APD-nya lab ya. Nggih. Itu identifikasi pasiennya lab juga kemarin belum masuk ya. Maksudnya ini takutnya misalkan ya si labnya ini apakah nanti mungkin resiko tertukar itu kan ada identifikasi. Kemarin tuh yang dikasihkan cuman rekam medis untuk di mana itu kemarin tuh di loket. Itu kan harusnya di setiap itu harus ada buktinya bahwasanya oh apotekernya pada saat di loket itu benar si nama si ini diberikan obat ini dengan keluhan ini. Itu kan termasuk identifikasi pasien juga. Kemudian lab misalkan lab itu apakah benar si A ini butuh pemeriksaan lab ini, nomor rekam medisnya benar enggak? Spesimennya benar enggak? Ini takutnya darahnya si B yang dikasihkan kemudian tertukar itu juga harus dipastikan untuk itu. Jadi nanti ada pembenahan nggih mungkin habisnya Lebaran nggih Mbak Dai. Oh, yes. Heeh, Jadi heeh, wis kira-kira sudah siap lah paling tidak heeh. kan dari sini sudah. Iya bener. Jadi ada 13 iya bener bener Bu Damayanti. Pada 13 yang paling harus dipenuhi itu SOP-nya. Makanya nanti saling kerjasama ini. Nggak bisa kalau PPI-nya kerja sendiri. Abot soalnya itu. SOP-nya lumayan banyak ya SOP-nya. Kalau cuci tangan kan kemarin sudah. Kemudian SOP APD, pelepasan APD masih belum ada. Kalau pemasangan sudah. Kemudian SOP limbah cair ya sudah ada, padat. Kemudian limbah non medis ya sudah ada kemarin. Kan tinggal minta di bab 1. Kemudian SOP sebentar, SOP-nya itu. Kemudian Kalakarya PPI kemarin kan belum. Mungkin ada petugas yang sudah melakukan pelatihan PPI kan perlu ada Kalakarya di internal Wiratama itu penting. Kemarin belum ada buktinya. Kemudian SOP pembersihan ruang, tumpahan, desinfeksi ruangan belum, pembersihan kamar mandi itu belum kemarin. Maksudnya belum mungkin ada tapi belum terkumpul gitu. Kemudian SOP desinfeksi, pengemasan, sterilisasi itu ya. Kemudian Sudah, ada yang tanyakan itu terkait apa? RME. Kalau rekam medik elektronik tidak apa-apa sebagai acuan pertama yang Hmm. 2008, kemudian yang kedua 2022 itu yang Hmm. RME tidak apa-apa dimasukkan sebagai acuan. Nanti Hmm. harus ada, misalkan ditanya RME sudah jalan, masih proses, paling Iya, tidak harus ada MOU-nya. benar. Nggak apa-apa Harus ini ada dimasukkan nanti. MOU-nya.
MOU Kan masih RMP dengan proses. siapa? Kan Nah, masih ya masih proses, proses. tapi kan paling enggak sudah ada MOU-nya, itu MOU aja. bener. Itu ya berarti nanti MOU masuk ke bab 1 itu 1.4. Kemudian kalau karya itu maksudnya gini, misalkan di situ ada pelatihan apa yang mengikuti seminar atau pelatihan di mana gitu ya terkait PPI. Nah, dia akhirnya kan dapat sertifikat. Ya Bu Damayanti, jadi dapat sertifikat. Setelah dapat sertifikat, dia itu harusnya langsung sosialisasi ke rekan-rekan yang ada di klinik Wiratama seperti itu ya kan seperti rapat biasa tapi mereka mempraktekkan misalkan cara spill kit kan mesti diajarkan toh kalau di PPI spill kit dan lain sebagainya itu sterilisasi nah itu dipraktekkan diajarkan di situ biar semuanya paham ada bukti kapan dilakukan bukti foto notulen undangan daftar hadir seperti itu jadi ya seperti apa ya sehari lah workshop apa like ngono kelas sehari kayak gitu loh. Refresh mungkin. Ada mungkin yang belum tahu apa itu kalau apa itu PPI kan siapa tahu ada yang belum tahu. Nah, itu dilakukan sosialisasi di situ. Yang sederhana aja, yang penting seperti spill kit kan gitu kan kalau tenaga kebersihan kan harus tahu. Nah, itu nanti akan dipraktekkan pada saat survei awal pada saat penjamuan apa penerimaan yang awal itu kan yang pertama kan itu nanti spill kit kan yang harus dilakukan seperti prakteknya itu kan nanti itu yang harus dilakukan bagaimana apabila ada tumpahan itu jadi nggak usah pakai jogetan berarti pakai spill kit ini aja tuh untuk nganu PPI-nya seperti itu sudah termasuk sudah nanti konsep PPI-nya bagaimana pemakaian APD, pelepasannya seperti apa, kemudian pembersihannya ya seperti apa, itu sudah nanti terlihat di situ sampai ke pembuangan limbahnya. Kan kelihatan bagaimana cara membungkusnya dan lain sebagainya. Itu menggunakan kresek warna apa, itu kan nanti kelihatan di situ pada saat spill kit itu. Juga Seperti- terkait MFK Pak Agung, terkait Mm-mm. code blue, code red itu juga nanti. Iya, code red, code blue. Biasanya kalau code red itu dadakan. Surveyornya dadakan. Nggak tiba-tiba panjenengan apa pas waktu penyambutan itu pas kotret itu enggak kadang dadaan. Yang biasanya yang awal itu biasanya spill kit itu ya. Kalau yang kotret itu biasanya dadakan. Misalkan ya saya waktu eh, sama jenengan gitu ya diskusi tiba-tiba saya bilang kotret gitu ya. Jadi timnya harus sudah siap gitu. Jadi misalkan tiba-tiba waktu kita rapat gitu ya, waktu membahas dokumen, tiba-tiba saya bilang kotret gitu, berarti nanti langsung dipraktekkan bagaimana melakukan hal tersebut. Itu ya seperti itu, biasanya seperti itu. Jadi timnya harus memang sudah siap bagaimana apabila terjadi kotret ya itu. Videonya kan sudah ya, ya Bu Damayanti apa siapa? Videonya kotret sudah nih, sudah diupload nih. Di mana di apa YouTube atau apa gitu Oh apa ya, iya sudah ada nggih Bu. belum Pak. Ngapunten, masih belum, Pak. Nanti diupload ya Bu anu Oke. anu enggak punya YouTube apa apa gitu Tuh, kalau YouTube masih belum punya oh kami. belum aja dokter Oke. oh anu aja dokter apa bikin aja video aja dokter nanti di setel di anu aja dokter di apa namanya dokter apa lek ngaran itu apa sih TV itu loh dokter di TV-nya klinik itu loh dokter Oh, apa oh, enggak dibuat kayak berjalan gitu ya, Pak ya? Itu ya kayak di Oh, puskesmas itu loh, gitu. itu aja kalau nggak punya ya Oh, gitu. di situ aja. Berarti enggak wajib diupload di YouTube Enggak, ya, Pak Nggih? enggak kalau Cukup panjenengan ditaruh di punya TV tadi di ya? TV aja. Kalau kan panjenengan punya YouTube ya diupload di YouTube itu ya. Oh, gitu. Nggih, nggak apa-apa. Yang penting panjenengan sudah ada apa lek ngaran itu usaha untuk ke pasien atau pengunjung kan pasien Oh, pengunjungnya kan harus tahu juga bukan petugasnya aja. oke. Gitu. Iya. Nggih, Itu gitu. yang harus divideokan berarti code red, code blue,
Sudah, Terus, itu sudah oh sudah dokter. itu aja Kalau yang ya. spill kit itu praktek nanti, langsung praktek, simulasi. Oh, Iya, oke. kalau yang Oke. code Kalau red, untuk yang code blue itu, code blue itu terkadang ada surveyor yang minta hmm, praktek, ya. Ada yang oke. minta cuman video gitu. Seperti salah satu contohnya, Oh, oke. kalau jenengan tahu dokter Diah itu biasanya senengannya praktek. Oke. Itu kalau saya sih enggak Oke, simulasi bagus. apa enggak video mari cukup. Tapi kalau spill kit tetap, kalau saya spill kit lebih ke spill kit. Kalau masalah itu kan wis gak anu aku soalnya lek wis ono video ini enggak apa-apa. Tapi kalau saya yang kepengin adalah spill kit soalnya itu terkait PPI ya. Lek PPI kan angel kok wedi lek Oke, siap. itu. Oke. Tetapi seperti itu apa lek ngarani ya. Itu nanti ya bergantung juga sih. Tapi enggak sih kalau spill kit itu mesti. Kalau yang code red, code blue itu mereka kadang ada yang beberapa surveyor itu yang pakai video saja. Seperti contohnya rekan saya itu, pasangan saya yang sering itu mereka video, nggak pernah pakai langsung praktek, enggak. Kayak Dokter Alfi itu Oh, oke. enggak. Dokter Feni itu nggak pernah praktek, maksudnya langsung ada videonya gitu. Kalau sudah ada videonya ya sudah, terus mereka cuma kepengennya disetel, diputar di televisi atau seperti apa gitu sih mereka. Oh, Nggak oke, langsung siap. praktek, nggak langsung praktek kok dokter. Nggih. Siap. Nggih. Tinggal Aduh. anunya aja dokter Eta yang apa Halo? dokumen buktinya itu aja PPI-nya. Tadi kan banyak ya Oke. sterilisasi apa-apa itu. Kemarin sebenarnya sudah ada si SOP, tinggal ngumpulin di masing-masing bagian. Kemarin anu bingung kayaknya kurang. Soalnya kan Oke. nggak bisa kayak mas satu orang ya kalau mau yang Oke. ngumpulin. Oke, itu aja sih dokter. Oke. Nggih. Berarti Pak, kalau misalnya di kami itu kan untuk sterilisasi itu kan Mm-mm. pakai dandang, kemudian ada yang kadang pakai autoclave itu ya. Berarti itu Ah, SOP-nya juga harus dua atau milih salah satu mawon gitu. oh, anu aja, dua-duanya nggak apa-apa kan panjenengan dua-duanya dipakai atau pakai dandang Ada tuh apa? teman-teman yang nggak berani pakai autoclave, Oh ngoten ya pakai Mas. kalau gini yang sering digunakan Dandang. pakai apa dokter? Dandang. Oh ya dandang berarti terus pakai itu ya. Oh, gitu. Mm. Itu berarti berapa lapis dokter anunya? Dua. Oh dua, nggih. Nanti itu. Nah, ini yang penting ya. Kemarin tuh kan bingung orang-orang ya. Temen apa Nggih. karyawannya. Kalau dua lapis tadi itu berapa minggu tahannya? Kan 3 minggu. Kalau ditutup. Nggih. Nah, itu harus Nggih. dipahami ya. Kayak kemarin aku bingung. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Akhirnya bingung. Ya. Apalagi Pak, saya nggih. takutnya ada Nggih. surveyor yang tanya sampai detail. Oh, nggih. Nah, jadi hati-hati lapis satu, lapis Nggih. tiga ini nanti PowerPoint-nya dibaca wis ya, takut Oh, lupa ya. nggih. Heeh. Jadi biar panjenengan ngerti ngerti ya, takutnya dasar-dasar itu yang ditanyakan. Nggih. Ada beberapa Nggih. yang paham itu nanti tanyakan bingung nanti. 1 minggu atau Nggih. 2 minggu gitu ya. Dokter. Nggih. Pak Nggih. Agung, saya mau tanya juga. Nggih, Untuk Mas. penyimpanan alat itu kan kemarin itu saya nyoba beli ya. Katanya sih Heeh. itu semacam kayak plastik klip penyimpanan Oh alat yang itu steril ya. gitu, Pak. Iya, Nggih. itu Enak. anu dokter apa kemarin itu beberapa klinik kan klinik binaan saya yang kemarin tuh kan pakai itu ya. Nggih. Sterilisasinya ya itu nggak tahu juga sih saya juga baru tahu kan kemarin sama. Katanya itu lebih lama, Pak, katanya ya. Tapi Saya kemarin kurang paham. saya sama dokter Feni kan kebetulan saya bimbing di salah satu klinik di Probolinggo juga menggunakan itu ya dokter. Nggak tahu Nggih. kemarin katanya sih katanya orangnya itu katanya teman di klinik itu kalau dipanaskan katanya leleh apa gitu saya juga nggak paham juga wong belum belum tahu Oh, anunya nggak katanya seperti itu. nggih. Heeh. Tetapi mereka nggak langsung memasukkan ke itunya dokter. Jadi misalkan ya alat sudah disterilisasi jadi langsung dimasukkan ke situ dokter. Oh, nggih. Heeh. Berarti enggak ikut dimasukkan ke dandang ya? Oh, enggak dokter katanya leleh katanya Oh gitu ya, kan. ya Jadi lele nanti sama dengan rumah sakit kan juga pakai itu, ternyata. Oh, itu ya, Bu ya. Oh, nggih, jadi nggih. anu dokter menurut mereka sih aku juga nggak paham juga Mas. Itu dimasukkan di apa di dandangnya habis itu diangkat Nggih. ya Pak saya bilang gitu Pakai diangkat kurentang itu nggih. iya korentan terus dimasukkan itu Pak dimasukkan alat ini Plastiknya, kan plastik. plastik kan kemarin kan saya dikasih tahu ini plastik apa Mas ya ya ini Pak dibuat tempat sterilisasinya loh ini dilebokno lah leleh ya enggak ya ini nanti alatnya sudah disterilisasi dimasuk ke sini oh ya ya Oke.
Itu kata Dikeringkan dokter. dulu, setelah sterilkan Ah, dikeringkan, habis iya, itu dimasukkan. Memang awet itu kan sekali pakai itu, habis itu buang nanti beli lagi. iya, iya Sama dengan benar. rumah sakit Nggih. seperti itu. Oh, iya, iya, iya. Oh, Kemudian, rumah sakit. iya, rumah sakit pakai itu, rumah sakit pakai itu. Nggih, Kalau nggih. misalkan nggak pakai itu, misalkan pakai kain, itu harus ada tanggalnya. Kapan Iya. dengan apa Mm-mm. sterilisasi itu harus ada. Diberi Oh, label nggih. maksudnya dokter, diberi label. Label. Mm-mm. Tapi perlu diingat kalau sudah dibuka itu langsung harus sterilisasi lagi. Gitu. Nggih. Itu aja sih. Tinggal 1 lapis apa 2 lapis gitu aja sih nanti yang dilihat ya. Itu Nggih. hati-hati itu memang ada yang tanya sedetail itu. Makanya nanti ini PowerPoint-nya nanti saya berikan biar panjenengan biar nggak bingung. Jadi kalau ditanya ini Pak gitu, dasarnya apa pedoman PPI gitu. Tak kasih pedomannya juga wis sekalian ya. Gitu. Nggih. Nanti takutnya dasarnya apa? Dasarnya buku pedoman PPI Kemenkes gitu. Kalau 1 lapis itu 1 minggu, kalau itu gitu nih. Jadi biar nggak bingung gitu aja. Monggo ada yang tanyakan lagi? Apalagi yang ditanyakan? Kemarin sudah semua kok, tinggal panjenengan mempelajari. Jangan lupa dipelajari semua, nggih. Jangan bab 1 saja. Kalau bab 1, jangan. Bab 1, bab 2, bab 3 harus paling tidak mengerti juga. Nggak sampai apal, nggak mengerti. Misalkan saya tanya, siapa pemegang tim mutu? Tanya misalkan ke resepsionis. Resepsionis ya kudune ngerti. Oh, ke si A, si B gitu. Jangan sampai nanti nggak tahu ya Pak, tim itu ki apa toh ini. Ya, jadi paling enggak memahami semuanya. Struktur itu dipahami. Oh, yang magang PPI si A. Jadi nanti kalau ada yang ditanya, misalkan saya tanya, siapa sih yang megang PPI di sini? Jadi semuanya tahu, nggak hanya 1 orang gitu. Jadi semuanya paham gitu. Jadi saling membantu gitu pada waktu akreditasi nanti. Biar kompak Nggih. gitu ya. Ngapunten Pak, itu kan di EP Oke. kalau yang di kami itu kan ada yang Heeh, poin wawancara. Itu heeh. berarti nanti kita enggak perlu dokumen itu nih Pak, Oh nggih. Jadi nanti enggak usah dokter. oh, nggih. Wawancara, observasi, simulasi itu enggak dokter. Tinggal Oh, yang nggih. dokumen-dokumen, nggih. Nggih. Simulasi. Jadi nanti simulasinya itu ya sesuai SOP itu dokter. Nggih, nggih, Oke, siap. tinggal apakah itu benar atau tidak itu simulasinya. Jadi disimulasi dipraktekkan. Misalkan tadi ada spill kit gitu, apa ada ceceran ya, ada tumpahan darah dan lain sebagainya ya di lantai. Bagaimana untuk melakukannya di spill kitnya ya apa caranya itu dipraktekkan simulasi sekaligus wawancara. Jadi sekaligus ngobrol-ngobrol itu wis termasuk wawancaranya itu dokter sama petugasnya Nggih. tadi. Oh, nggih. Tuh. Jadi Pak, makanya ngapunten saling saya mau membantu. tanya itu juga Monggo dokter. tentang laundry nggih. Oh ya linen ya. Kalau yang di Puskesmas Candi kemarin itu kan Heeh, kebetulan heeh. linen nggih. Nah, itu kan kemarin itu yang di Candi itu sama dokter Dia itu Heeh. daripada nyuci sendiri lebih baik di MOU-kan saja sudah ngomongnya gitu. Itu MOU-nya linen itu memang harus ke rumah sakit nggih Pak nggih. Itu kalau di Atau klinik itu pripun? Sebenarnya iya, sebenarnya kalau sebenarnya anu ke rumah sakit sebenarnya memang heeh, aslinya. aslinya Hmm. karena Tapi kalau tidak di tahu puskesmas. kalau gini dokter, kenapa kok harus di rumah sakit? Karena kita tahu ya kalau linennya di mana 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 di laundry itu terkadang ya ada yang tidak mempunyai alat seperti itu. Kan kayak buka apa ya lek ning laundry itu kan cuman untuk cuci-cuci biasa ya. Laundry yang ada di Lumajang loh ya maksudnya nggak ada yang Nggih. heeh. Nah, itu juga nanti takutnya jenenge orang nggak paham ya sing ngelondri dicampur sama yang Nggih. apa? Heeh, yang punyanya orang-orang umum itu. Itu loh maksudnya Biasa seperti rumah itu. Iya, tangga. akhirnya malah terinfeksi semua. Itu yang maksudnya seperti itu. Hmm. Heeh. Yang penting ada panjenengan kan punya Nggih. sih katanya ya laundrynya. Ada laundrynya juga. Nggih, punya Pak. Gila, itu Ada aja nggak apa-apa. laundry. Nanti kan kita lihat terkait saluran pembuangannya dialirkan kemana kan itu betul-betul. Nggih. Itu aja sih nggak apa-apa untuk sementara. Nanti misalkan apa membutuhkan MOI sih sebenarnya iya, yang menurut dokter dia itu benar. Maksudnya dalam artian nggak semuanya punya alat yang
seperti yang ada di rumah sakit. Ya laundry di sini kan juga nggak standar kayak rumah sakit ya untuk infeksius ya. Lah itu juga memang penting sih. Takutnya ya itu tadi nular kemana-mana kalau penyakitnya pas infeksius ya itu. Mm-mm. Iya. Tapi dek kene dek endi, Mbak, dek Haryoto ta, Mbak? Mbak Day. Kalau kemarin disarankan kemana dokter? Tak kemarin katanya Bu Dia ke Haryoto berarti. Rumah sakit, Pak. Lah yang maksudnya Haryoto mungkin ya atau Eh, Pasirian Nggak tuh. nggak spesifik menunjuk ke salah satu rumah Iya, sakit sih, cuma iya. bilang rumah sakit gitu aja. Oh, gitu. Nggih, ya berarti bisa ke Hmm. rumah sakit Pasirian kalau jenengan ya lebih deket kan? Atau Nggih. kalau yang daerah situ ya jenengan di mana kalau di situ rumah sakit apa? Oh, Kalau anu ya, kalau klinik iya, rumah sakit rumah nggak deket nih, Pak. kan jauh. Maksudnya ya belanja ini kok. Maksudnya nggak ada yang deket situ maksudnya. Itu. Maksudnya kan seperti itu kan kita juga menghitungkan jarak ya karena mungkin Nggih. itu pengangkutan kan nanti bagaimana pengangkutannya gitu juga itu sih. Kalau deket sih nggak apa-apa maksudnya ada rumah sakitnya. Kalau jauh itu seperti apa? Nanti kita siasati sudah nggih. Nanti saya Nggih. tanyakan juga ke rekan-rekan ya ke Dokter Feni juga tak tanyakan itu kalau Nggih, misalkan siap, seperti itu Pak. bagaimana gitu. Nggih, nggih, siap. Nggih, Matur nggih. nuwun. Nggih, sami-sami dokter. Monggo. Siapa lagi? Monggo. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita akhiri, nggih. Nanti kita akan ketemu lagi setelah Lebaran. Jadi langsung praktek karena panjenengan nanti tanggal 2 16 apa 26 sih dokter yang jenengan dokter? 26 24 Tanggal 26. 24, Lah ya tanggal 24 24 itu ya. hari nggih. 24 26 gitu 26 dokter. luringnya nggih, ya, Nggih, Pak. bener. Nah, nanti itu kan kita masuknya Lebaran itu kan tanggal bentar, 14, tanggal berapa sih? Tanggal 18 apa? Tanggal berapa itu enggak tahu ya. Pokoknya tanggal 19 20 itu ya. Paling enggak tanggal 20 nanti bisa ke sana ya. Iya. Kan kita enggak tak iya kan bener ya dokter. Nggih. Tanggal 20 insya Allah saya ke sana sama Iya. Bu Dokter, Dokter Dayu untuk memastikan Sebelum anu aja 1 minggu sebelumnya jadi Pakung tanggal piro. lebih Lah yo kan tanggal 20, murah. Mbak. Mbok delok tanggalnya. Tanggal 20 iki. Ya delok tanggalnya wis. Iya tanggal 20 kan ya bener tanggal 20 kan tanggal 24 sih anu ini. Tanggal 20 April kita akan ke sana, nanti kita akan fixkan semuanya termasuk jalur evakuasi sampai ke 100 meter itu. Apa? Nggih. 100 meter apa? Klinik Titik Wiratama, kumpul. titik Oh, kumpul ya titik juga. kumpulnya. Sama itu dokter yang itu loh 100 meter. Oh, Heeh. nggih, Pak. Nah Apa itu sih nggih, petunjuk arah. iya, penunjuk arah ya, penunjuk arah itu ya, sama itu. Nanti dipastikan itu sudah fix. Jadi nanti surveinya datang ketok, maksudnya itu ya. Kelihatan semuanya, paling enggak itu, nggih. Untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan itu, nggih. Itu Nggih, sambil siap, Pak. praktek. Jadi prakteknya nanti misalkan ada yang lupa, nggih, saling membantu satu sama Nggih. lain karyawannya gitu, nggih. Nggih. Mungkin itu Nggih, saja siap. yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya nggih dari Dokter Eta beserta tim. Terima kasih juga kepada Bu Dokter Ida Ayu nggih yang sudah menyempatkan Ya, waktunya. sama-sama. Nanti ke sana paling enggak sudah lengkap lah Iya, gitu. nggih Tinggal tetap nambahin semangat. dikit-dikit. Nggih, tetap Nambahin. Nggih. semangat. Enggak apa-apa, WA aja. Enggak apa-apa wong aku juga Enggak apa. apa-apa di grup itu digunakan, di grup itu aja digunakan Iya, enggak apa-apa. misalkan butuh apa, kita biar tahu perkembangan yang jenengan. Misalkan, oh Pak, Nggih, ini nggih. saya belum paham Grup aja, dokumen yang ini. diaktifkan grupnya mungkin. Kurang ini Nggih. nanti biar saya nanti bantu gitu ya. Mungkin saya tanyakan ke rekan-rekan saya gitu mungkin kalau kurang paham juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semuanya sehat sampai nanti panjenengan penilaian survei akhir tahun Amin, ini. Amin, amin, ya amin, Rabbal amin. alamin. Tetap Amin. semangat Semangat. dan jaga kekompakan. Itu nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live nggih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.